Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Rusnaini Hasibuan, Joyce Clarika Siregar, Nomi Anggraini, dan Rahmat Hidayat Nasution akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan kurikulum pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Materi yang pertama ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start menuju garis finish. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh ataupun diselesaikan oleh siswa untuk dapat mencapai satu tujuan pendidikan ataupun kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada materi mengenai sejarah perkembangan kurikulum pendidikan formal. Pertama, kurikulum 1947, rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum. Rencana pelajaran boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka, pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pemikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau disebut juga rencana pelajaran terurai 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci kepada setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dari kurikulum 1952 ini ialah bahwa rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya Aulia Rusnaini Hasibuan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sejarah pendidikan formal di Indonesia. Yang ketiga, kurikulum 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan artistik, keprigelan, dan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran.
kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selanjutnya, kurikulum 1975. Setelah munculnya keputusan MPR, maka muncullah kurikulum baru yang disusun oleh pemerintah, yaitu kurikulum 1975 menggantikan kurikulum sebelumnya. Penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam kurikulum ini, konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang melandasi kurikulum ini, diantaranya adalah: yang pertama, berorientasi pada tujuan; kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsangan jawab dari latihan. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, sehingga melaporkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada poin ke-7, perkembangan kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan daerah sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, contohnya keterampilan daerah, bahasa daerah, kesenian, dan lain-lain. Akhirnya, pada kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum yang super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Poin ke-8 yaitu perkembangan kurikulum 2004 atau KBK, atau dengan kata lain, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum yang dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya pada poin ke-9 yaitu perkembangan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat
dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Materi pada poin 10 Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013, berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Tema utama kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, pengamatan terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria. Baik, saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal segiannya memiliki kurikulum tersendiri, kurikulum yang berbeda dengan pendidikan formal. Kurikulum pendidikan non-formal sebaiknya diarahkan pada pendidikan yang mengarahkan akan kebutuhan dari warga belajarnya yang tidak dapat dipukul rata layaknya pendidikan formal. Sebagai contoh, jika PKBM tersebut berada dalam komunitas pertanian, maka kurikulum mereka seharusnya berisi bagaimana meningkatkan skill yang telah mereka miliki, sehingga hasil pertanian yang ada dapat dikelola lebih baik lagi. Pada dasarnya, kurikulum yang digunakan oleh pendidikan non-formal harus sesuai dengan kebutuhan dari warga belajar. Warga belajar tidak membutuhkan teori-teori fisika, kimia, dan lain sebagainya, karena mereka sudah stres dalam memperjuangkan kehidupan, ditambah lagi dengan teori-teori tersebut, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Pengembangan kurikulum pendidikan non-formal menuju kemandirian lulusan. Ada dua hal yang terkait dengan konsep kurikulum, baik tinjauan kurikulum prodi pendidikan non-formal di perguruan tinggi maupun kurikulum pendidikan non-formal di pendidikan masyarakat. Berikut pengembangan kurikulum pendidikan non-formal untuk kemandirian lulusan. Yang pertama adalah pembentukan kemandirian lulusan dengan menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang kedua adalah dalam prakteknya, melalui setiap mata kuliah ada tugas dengan memberikan porsi untuk mengamati, mencari, melalui wawancara terhadap pengelola lembaga non-formal maupun kelompok-kelompok masyarakat yang relevan dengan visi dan misi prodi atau jurusan di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah peran laboratorium pendidikan non-formal sangat vital dan perlu diberdayakan baik dari segi pengelola, peralatan, dan laboratorium masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah pendekatan partisipatif dalam perkuliahan yang dapat mendorong keaktifan mahasiswa dan dapat membentuk kemandirian lulusan. Poin kedua adalah struktur kurikulum PLS. Pendidikan luar sekolah yang sebelumnya bernama pendidikan sosial dan dalam referensi internasional dipakai bermacam istilah seperti continuing education, non-formal education, dan telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Luasnya bidang cakupan dan dinamika masing-masing bidang yang sangat khas menuntut kecakapan lembaga pendidikan tinggi yang dituntut bukan hanya menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan dan kompetitif, tetapi juga menghasilkan penelitian, pengembangan konsep dan teori yang diperlukan untuk memajukan pendidikan. Sebagai contoh belajar keaksaraan saja, dulu hanya dibutuhkan sekadar dapat membaca, menulis, dan berhitung. Namun sekarang dituntut dengan kemampuan keaksaraan sehari-hari. Sejalan dengan sumber perubahan kurikulum yang sangat esensial tersebut, jurusan pendidikan luar sekolah dalam melakukan rekonstruksi kurikulum program strata satunya juga mengacu pada sejumlah perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, perubahan nomenklatur Dirjen
pendidikan luar sekolah menjadi Ditjen Pendidikan non formal dan informal. Cakupan kurikulum yang sudah diperbarui ini meneruskan kurikulum versi sebelumnya, meliputi 8 bidang, yaitu PAUD, pendidikan orang dewasa andragogi, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan masyarakat, dan pelatihan kerja. Yang ke-8 adalah pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang bersifat khusus.